Shalom jemaat Tuhan semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Amin. Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara. Semuanya masih percaya Kristus? Amin. Haleluya. Saya mau sharing sedikit jemaat Tuhan. Kalau saudara lihat berapa bulan yang lalu saya tidak ada bersama dengan saudara di tempat ini seperti yang tadi Bapak Gembala saudara katakan. Saya mengambil kuliah teologi di Australia di Hillsong. Dan saya mau sharing suatu frasa atau suatu kata-kata yang sering banget orang Australia pakai untuk mengakhiri percakapan atau untuk kayak contohnya saya bilang how are you, apa kabarnya dan bla 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 bla, lalu mereka akan mengakhiri dengan sebuah kata no worries mate. Sama-sama kita katakan no worries mate. Jadi no worries mate kalau diterjemahkan ke Indonesia itu adalah tidak perlu khawatir kawan. Nah saya lihat kita sebagai anak-anak Tuhan entah umur berapa saudara, mau dari saudara masih umur 7 tahun sampai saudara umur yang sangat dewasa, sangat lebih berumur. Kita semua di sini ada yang belum pernah khawatir seumur hidupnya. Ada yang selama hidupnya nggak pernah cemas, nggak pernah takut, nggak pernah khawatir tentang masa depan. Karena kekhawatiran itu seringkali membuat kita sebagai orang Kristen atau seorang percaya itu hal yang normal saudara, itu hal yang wajar. Karena natur kita itu naturnya dosa saudara. Kita itu tubuhnya tubuh Adam yang membuat kita seringkali merasakan khawatir itu suatu hal yang wajar. Nah, maka hari ini saya mau ngobrol tentang no worries mate yang sudah ada di sini. Nah, menurut KBBI ini saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir sendiri merupakan takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Siapa di sini teman-teman yang seringkali kalau dalam bahasa Gen Z-nya nih teman-teman, overthinking atau berpikir yang berlebihan atau berpikir suatu hal yang belum pasti nih kalau dikatakan oleh KBBI. Nah, saya pikir kita sebagai manusia itu seringkali normal, saudara. Maka dari situ mari kita lihat sama-sama di Matius 6, di khotbah di atas bukit yang Yesus katakan di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Yang ayat ke-25 dikatakan bahwa karena itu, aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak menumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada tubuhnya? Siapa di antara kamu yang karena khawatir bisa menambah sehasta saja jalan pada hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saya mau ajak jemaat Tuhan untuk lihat di ayat yang ke-26. Di situ Yesus berkata bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Yesus berkata bahwa Bapamu yang di sorga, saudara, Bapamu yang di sorga. Dia bukan berkata Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah Bapa yang gini. Dia tidak membawa suatu kesan kemegahannya Bapa, kemegahannya Allah. Tapi dia membawa sebuah kesan keintiman antara Bapa dan anak. Yesus menginginkan kita untuk memiliki sebuah hidup yang intim dengan Bapa di sorga sebagai layaknya ayah dan anak. Dan di ayat 28 jemaat kalau dilihat, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada saudara dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu hai orang yang kurang percaya. Yesus berkata, pandanglah burung di udara, pandanglah bunga bakung di ladang. Sadar atau tidak sadar, seringkali apa yang kita lihat
apa pandangan mata kita menimbulkan kekhawatiran dalam hidup kita. Seringkali dari pandangan mata kita, apa yang ada dalam hidup kita, apa yang ada di depan kita, membuat diri kita atau orang-orang sekitar kita menilai kita dari situ, saudara. Namun kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya bahwa Kristus itu Tuhan kita, sebenarnya kita hidup oleh iman, saudara. Dan bukan dari apa yang kita lihat. Kita lihat dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan Yohanes 20:29 Yesus berkata bahwa kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka saya bisa ambil sebuah tarik garis besar bahwa kekhawatiran seringkali timbul dari apa yang bisa dilihat mata. Namun iman, kita mau percaya walaupun aku tidak bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku percaya kalau Tuhan sedang bekerja. Itu sebuah postur hati yang Tuhan inginkan saya percaya, saudara. Kita lihat di Ibrani 11 ayat yang ke-6, dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi kalau saudara mau berpaling dari Allah, saudara harus tahu kalau dia ada dulu. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Di bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini, saudara. But without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek for him. Kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya, but without faith, it is impossible to please him. Di sini, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesianya, di terjemahan kita bahasa Indonesia, itu agak kurang tepat, saudara. Karena kata please di sini, itu artinya menyenangkan hati Tuhan. Artinya tanpa iman, kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, saudara. Tanpa iman, saudara, iman yang kata Tuhan Yesus, walaupun sekecil itu, sekecil biji sesawi, bisa memindahkan gunung. Tanpa itu, saudara, gak bisa menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu iman kita menyenangkan hati Tuhan, membuat kita berkenan di hadapan Allah. Di saat kita beriman, saudara, kita membangun sebuah postur hati yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup mengubah setiap permasalahan yang kita alami. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk sungguh besar untuk mengangkat kita dari titik terendah kita, saudara. Namun di saat kita khawatir, kita merasa bahwa kasih dan cinta Tuhan tidak cukup buat kita. Anugerah Tuhan tidak cukup buat kita. Aku lebih pintar dari Tuhan. Siapa di sini yang seringkali berpikir bahwa secara tidak sadar kita lebih pintar dari Tuhan. Kita mau bantu Tuhan seperti Abraham. Tuhan sudah janjikan dia mau kasih dia anak melalui Sarah, tapi dia mencari budaknya itu Hagar untuk mendapatkan Ismail. Sangat disayangkan di situ, saudara. Di Amsal 3 ayat 5 diberkatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi ketika kita beriman, kita beristirahat di hadapan Tuhan. Dan kita beristirahat, kita bersandar pada Dia, saudara. Kita beristirahat bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita bersandar sama Tuhan. Mungkin boleh tampilkan slide faith equal rest, rest equal lean on Him. Atau percaya sama dengan beristirahat. Dan beristirahat artinya bersandar pada Tuhan. Bersandar penuh. Karena di situ dikatakan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri di Amsal 3 ayat 5. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pendengaran dan pendengaran. Ada penekanan 2 kali di situ. Kalau saudara lihat di Roma 10 ayat 17, nggak usah dibuka sekarang. Tapi di situ Paulus mengatakan pendengaran dan pendengaran. Jadi pendengaran akan firman Kristus tidak bisa dilakukan satu kali untuk selama-lamanya. Menerima Kristus satu kali untuk selama-lamanya, tapi untuk hidup dituntun oleh firman-Nya, untuk iman itu timbul dan bangkit dari situ harus lakukan pengulangan-pengulangan, saudara. Karena kita manusia, tubuh kita tubuh daging, saudara. Daging itu lemah. Daging itu lemah. Maka itu saya ingin share 3 poin atau 3 alasan mengapa saudara dan saya tidak perlu khawatir dalam hidup kita. Masuk di poin pertama, itu karena kita dapat mengungkapkan permohonan kita melalui doa kepada Tuhan. Di Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Siapa di sini yang pernah dengar bahwa doa adalah nafas orang percaya? Itu sering kali itu saya dengar, doa adalah nafas orang percaya, bla bla bla. Dan saya rasa itu suatu hal yang sangat betul, sangat benar, sangat luar biasa. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, saudara. Ketika kita dibenarkan, ketika kita percaya Yesus, kita dibenarkan dan kita diberi suatu identitas baru, anaknya Tuhan, saudara. Kita diadopsi sama Dia, kita yang harusnya mati, yang kotor, hancur itu, diangkat sama Dia, dijadikan anak sama Dia.
Maka dari situ Tuhan rindu untuk kita berkomunikasi dengan Dia. Tuhan rindu untuk kita berhubungan intim dengan Dia. Tuhan rindu untuk kita datang sama Dia terus-menerus, saudara. Di Amsal 15 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Tetapi doa orang benar didengarnya. Doa orang benar, saudara. Dari ayat ini harusnya kita sadar bahwa doa kita sebagai orang benar didengar langsung sama Allah. Didengar Allah. Allah mendengar setiap doa kita. Apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang engkau pikirkan pada hari ini, pada hari besok, dan yang hari kemarin. Semuanya didengar Tuhan melalui doamu. Dan dikatakan bahwa Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar sangat besar kuasanya. Saya pikir itu ayat yang sangat terkenal ya, di mana-mana orang tahu ya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Tapi itu saya percaya itu suatu hal yang sungguh luar biasa, saudara. Dan di Ibrani 4 ayat 14 sampai yang ke-16 dikatakan bahwa karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berdosa. Ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, with confidence. Artinya dengan percaya, saudara. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, dengan percaya menghampiri tahta kasih karunia Allah. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya Tuhan. Jadi orang benar kita memiliki akses ke tahta kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan. Karena apa, saudara? Karena kita memiliki imam besar di sorga yang turut merasakan setiap kesusahan, kelemahan apapun yang saudara alami pada hari ini. Yesus juga rasakan, saudara. Dia sebagai contoh bahwa dia menjadi sebuah model yang luar biasa. Oleh karena itu kita mengikuti dia. Kristen artinya pengikut Kristus. Itu suatu hal yang sangat luar biasa, saudara. Di saat kita khawatir, baiklah kita berdoa. Karena apa, saudara? Kita memiliki akses langsung kepada Tuhan Yesus. Kita memiliki akses langsung kepada Bapa. Dan dikatakan di Roma, kalau tidak salah Roma 8, dikatakan bahwa rohmu berdoa di hadapan Tuhan. Jadi walaupun engkau tidak ada kata-kata untuk mengutarakannya itu kepada Tuhan, utarakanlah lewat rohmu. Walaupun engkau belum bisa atau mungkin tidak bisa berbahasa roh, tidak apa-apa, saudara. Seperti yang tadi disaksikan oleh Kak Ika, doa tidak perlu ada, harus doa A, B, C, D, E, F, G. Apa yang ada dalam hatimu utarakan sama Tuhan. Amin, saudara. Dan 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Saudara sadar atau tidak kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, itu bukan hanya sekedar Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi dia juga gembala kita yang baik. Itu dikatakan di kitab Yohanes 10 ayat 11. Dikatakan bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, kata Yesus. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ia memelihara kita, saudara. Ia mengenal kita, bahkan lebih daripada saudara mengenal diri saudara sendiri. Ia sungguh mencintai saudara, bahkan lebih dari apa yang bisa saudara berikan pada dia. Ia mengangkat saudara dari debu dan tanah, menciptakan saudara sesuai dengan gambar dan rupa dia. Karena dia sungguh mencintai saudara. Ketika kita khawatir, kita sedang menempatkan diri kita pada posisi pengemudi, saudara. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang harus saya lakukan, kenapa ini menerpa aku, jadi semua fokusnya itu pada aku. Namun ketika kita berdoa, kita berserah, kita beriman, kita bersandar dan percaya pada Tuhan. Kita menempatkan Tuhan di kursi pengemudi. Apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Apa yang mau Tuhan lakukan pada hidupku? Apa panggilanmu Tuhan dalam hidupku? Apa tujuanmu Tuhan dalam hidupku? Apa yang engkau inginkan dalam hidupku Tuhan? Jadi di saat kita mengungkapkan permohonan kita dari doa, karena kita tahu doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita memiliki akses untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dan kita dapat berserah di hadapan Tuhan. Kita boleh tampilkan yang slide-nya yang tadi. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Memiliki akses untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dan kita dapat berserah di hadapan Tuhan. Itu adalah jalan terbaik buat kita, berserah di hadapan Tuhan. Namun yang poin kedua, alasan kedua itu adalah karena kita punya Tuhan sebagai sumber pengharapan kita.
Seringkali kita sebagai manusia kecewa dengan kehidupan kita. Karena kita menaruh harapan itu entah pada diri kita sendiri atau pada orang-orang sekitar kita. Pada keluarga, pada kerabat, pada teman, pada pak pendeta sekalipun. Kita manusia saudara, setiap kita manusia, tak ada sekalipun entah saudara seluar biasa apa, jabatan saudara setinggi apa, kita semua manusia saudara. Dan sadar tidak sadar, hal itu sudah seperti suatu siklus yang mematikan buat kita saudara. Karena ketika kita menaruh harapan kita pada orang lain, dan itu mengecewakan kita kecewanya sama siapa saudara? Sama dia dan sama Tuhan. Betul tidak? Seringkali kita manusia tidak sadar teman itu satu hal yang nyata gitu di depan kita saudara. Memang memberi pertolongan atau meminta pertolongan terhadap sesama itu suatu hal yang sangat baik saudara. Namun memberi dukungan doa dan pastoral itu jauh lebih baik saudara. Kenapa saudara saya bilang seperti ini? Karena di saat kita meminta dukungan doa, kita sadar kalau kita yang mendoakan maupun kamu yang didoakan sama-sama manusia. Dan hanya Tuhan sumber pengharapan kita dan pertolongan kita. Kita sadar kalau kita perlu bersandar penuh pada Tuhan. Oleh karena itu di Roma 15 ayat 13 dikatakan bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya senang sekali dengan ayat ini karena sangat berhubungan langsung dengan beberapa seri khotbah Pastor Rudy di minggu-minggu yang lalu mengenai hidup dipimpin oleh Roh Kudus, damai sejahtera dan kawan-kawannya. Dan di Roma 5 ayat 5, kita dikatakan bahwa kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan saudara. Karena apa saudara? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita punya Tuhan sumber pengharapan kita, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita, Tuhan yang mengerti setiap seluk-beluk hidup kita, dan dia siap untuk mengangkat saudara di titik terendah saudara. Karena di dalam kasihnya dia saudara, di 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saya pikir seringkali kita takut untuk menjalani hidup kita karena kita tidak sadar kalau Allah Bapa begitu mengasihi kita. Dan seringkali kita zoom atau pakai kaca pembesar, kita besarkan di masalah kita. Membuat itu seolah-olah raksasa jauh lebih besar dibandingkan kasih Tuhan kita. Sedangkan di 1 Yohanes 4 dikatakan bahwa kasih melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna, kasih agape itu, kasih yang sempurna dalam hidup kita saudara. Dan di Ibrani 6 ayat 19 sampai yang ke-20 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sebuah sauh yang kuat dan aman bagi kita, bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ketika kita memilih untuk berserah dan bersandar dan percaya pada Tuhan kita, Tuhan yang besar dan tidak mengkhawatirkan apa yang ada di hari depan, hari esok. Bukan berarti kita tidak peduli saudara. Bukan berarti kita, ya sudah kan kita punya Tuhan yang besar, kita harus bikin apa-apa sampai tidur-tidur. Bukan itu saudara. Tapi kita memilih untuk percaya kalau kita punya Tuhan yang besar sebagai sumber pengharapan kita. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan itu bagaikan sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Hidup dipimpin Roh Kudus itu sangat luar biasa saudara. Karena di saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tahu kalau kita hanya perlu untuk bersandar pada Dia. Dan Dia yang akan menggerakkan kaki kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berlangkah, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, itu karena Tuhan ada di pihak kita. Ulangan 31 ayat yang ke-6, itu Tuhan berkata pada Yosua bahwa, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka sebab Tuhan. Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah kita khawatir saudara. Tuhan berjalan bersama engkau. Dia beserta dengan engkau. Dia tinggal di dalam engkau. Engkau tak pernah berjalan sendiri. Di saat Ia berjanji, Ia juga yang akan menepati setiap janji-janjinya. Seperti di lagu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya. Aku terima sekarang
kemenangan darimu. Amin saudara, kemenangan dari Tuhan saudara. Dan juga dikatakan di Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud sadar kalau dia punya gembala yang baik dalam hidupnya. Dia punya Tuhan sebagai gembala itu yang baik. Tuhan yang kita sembah saudara, bukan Tuhan yang ada bersama kita waktu kita di bukit saja. Waktu kita di dalam suatu situasi menang, situasi yang bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan bersyukur luar biasa, tapi kita punya Tuhan yang juga beserta dengan kita di lembah terdalam sekalipun. Di lembah Akor sekalipun ia beserta dengan kita saudara. Ia mengangkat kita, ia menuntun kita dengan gentle, dengan sebuah tuntunan yang luar biasa dari Roh Kudus untuk mengangkat kita kembali dari lembah itu saudara. Dan rancangan yang ada pada dia selalu mendatangkan damai sejahtera saudara, amin. Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Kanya huruf besar saudara, pada Tuhan. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan apa saudara? Hari depan yang penuh harapan saudara. Karena masa depan itu sungguh ada saudara. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 23 ayat 18. Bahwa kita punya harapan, kita punya masa depan di hadapan Tuhan. Mungkin anak-anak muda di tempat ini, saya mau katakan pada saudara bahwa kita sama-sama anak muda, kita sama-sama seringkali mengkhawatirkan hari esok, hari depan kita. Cuma saya mau katakan bahwa masa depan kita sungguh ada saudara. Buat jemaat Tuhan semuanya, masa depan saudara sungguh ada. Boleh colek samping kanan kiri, masa depanmu sungguh ada. Masa depanmu sungguh ada, haleluya Tuhan. Masa depanmu ada di tangan Tuhan saudara, dan harapanmu takkan hilang. Karena apa saudara? Karena Roma 8 ayat 32 dikatakan bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia saudara. Ketika kita percaya dengan dia, kita masuk ke dalam sebuah perjanjian yang baru antara Bapa dan Kristus. Perwakilan Kristus adalah kita saudara. Ketika kita percaya dengan dia, kita dimasukkan dalam dia. Dan kita menerima semuanya itu, kelimpahan itu. Hidup abundantly, sebuah kehidupan yang berkelimpahan itu dalam Kristus saudara. Karena apa? Karena dia yang tidak sayangkan anaknya yang tunggal saudara. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, the Prince of Heaven. Anak kesayangan Tuhan saudara. Tidak disayangkannya diberikan buat kita. Karena engkau begitu berharga saudara. Karena engkau begitu mulia diciptakannya. Engkau segambar dan serupa dengan dia. Engkau dibayar dengan harga yang mahal. Untuk melakukan sesuatu hal yang mahal juga saudara. Saya ingat perkataan Kak Ika kalau tidak salah. Dia bilang, untuk menjadi anak Tuhan, itu pilihannya Tuhan. Di saat Tuhan mengadopsi engkau menjadi anak Tuhan, itu pilihannya Tuhan. Tapi untuk berjalan dan melakukan sesuai dengan apa yang anak Tuhan harusnya lakukan, itu di pilihan kamu saudara. Di pilihan kita saudara. Itu bukan di tangan Tuhan lagi. Memang Tuhan menuntun kita, Tuhan memberikan kita jalan, tapi saudara juga punya daging, free will, sebuah kebebasan. Oleh karena itu sadarkan terus menerus identitasmu yang Tuhan berikan buat hidupmu. Sadarkan terus menerus kalau aku sudah dibayar dengan harga yang mahal, aku sudah dibersihkan seperti salju, harusnya aku tidak melakukan hal-hal yang ini yang membuat aku tidak terlihat mahal. Karena seringkali kita sebagai anak Tuhan, sadar atau tidak sadar, kan saya sudah dibebaskan. Kan saya sudah dibenarkan, kan darah Yesus sudah tercurah buat saya, masa depan saya aman. Tapi buat apa saudara kalau kita kalah di dunia? Buat apa saudara kalau kita kalah di hal-hal yang mengekang kita di hidup ini? Entah apapun itu, pornografi, apapun itu, adiksi yang saudara ada, apapun itu. Tuhan rindu untuk saudara berserah pada dia dan berjalan dengan tuntunannya. Untuk menyelamatkan engkau dari titik itu saudara. Amin saudara. Tuhan di pihak kita ada 2 poin. Tuhan ada beserta dengan kita sekalipun di dalam lembah. Mazmur 23 ayat 4 dan rancangan yang mendatangkan damai sejahtera itu rancangan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Amin saudara.
Haleluya. Selanjutnya kita diberkati hari ini. Ya, saya pikir saya tidak perlu tambah lagi ayat-ayat, saudara. Ayat itu sudah banyak, saudara ya. Jadi, saudara hanya perlu, kita perlu mendalami lagi semua. Tadi ayat-ayat semua itu, wah itu isi semua, saudara. Ya, saudara, satu hal yang sangat memberkati saya bahwa tanpa iman kita tidak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara bisa berjalan, saudara mungkin orang benar, saudara mungkin anak Tuhan, orang Kristen, tapi kalau saudara tanpa iman, maksudnya apa? Tanpa iman itu artinya saudara bergerak dengan kekuatanmu sendiri. Ya, beberapa hari ini kita belajar tentang dipimpin roh atau dipimpin daging, betul? Dipimpin Roh Kudus itu ya hidup oleh iman. Karena Roh Kudus itu selalu mengarahkan mata kita kepada apa yang Tuhan kerjakan. Tadi dikatakan bahwa kita ini seringkali di-trigger oleh apa yang kita lihat, betul? Kita khawatir karena apa yang kita lihat. Engkau lihat situasimu, engkau lihat keadaanmu, engkau lihat apa omongan orang, engkau lihat keadaan yang terjadi. Itu yang men-trigger sehingga engkau khawatir. Waktu engkau khawatir sebenarnya engkau sedang tidak berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena engkau sedang memikirkan dengan kekuatanmu sendiri. Tadi dikatakan bahwa waktu kita khawatir, kita sedang menempatkan diri kita sebagai apa? Jurumudi. Ya. Saudara jadi komandonya. Yang pimpin hidup saudara itu diri saudara sendiri. Makanya saya bilang, kita mau percaya diri atau percaya Kristus yang ada dalam hidup kita. Iman itu bukan percaya diri. Bedakan antara iman dan percaya diri, saudara. Ya, karena di dunia ini banyak sekali sekolah-sekolah, kelas-kelas motivasi, engkau harus percaya diri, engkau harus berpikir positif, positive thinking. Saudara, kenapa kita bisa berpikir positif? Bukan karena kita percaya diri, saudara. Karena kita percaya kepada Kristus yang ada di dalam diri kita. Ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita digerakkan oleh iman. Amin, saudara. Dan 3 poin tadi, saudara, kita mesti terus ulangi, direnungkan, kita mesti ulangi terus, saudara. Ya, tadi poin pertama apa? Kita mesti selalu datang sama Tuhan. Iman itu sebenarnya simple, saudara. Iman itu adalah saudara terus datang sama Tuhan. Ingat kisah Simon Petrus, waktu dia gagal, sebelum dia gagal kan Tuhan Yesus sudah kasih ingat dia. Tuhan Yesus bilang apa? Hai Simon. Waktu dia bilang gini, Guru, kalau yang lain mengkhianati engkau, saya tidak akan mengkhianati engkau. Pada waktu perjamuan malam. Saudara ingat kisahnya? Tuhan Yesus bilang apa? Hai Simon, aku lihat ya, iblis itu sedang menampi engkau. Engkau akan jatuh. Karena Tuhan Yesus bilang, malam ini sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Tapi aku bilang ini, engkau boleh gagal, tapi imanmu jangan gagal. Artinya apa? Iman itu bukan berarti engkau tidak bisa gagal. Iman itu bicara engkau bisa gagal, tapi engkau tetap selalu datang sama Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Simon Petrus. Dia selalu datang sama Tuhan. Itu yang buat dia berbeda sama Yudas. Yudas, dia melakukan dosa juga. Dia menjual Yesus. Yang satu menyangkal Yesus, yang satu menjual Yesus. Dua-duanya sama-sama berat sebenarnya. Malah Yesus pernah bilang, yang menyangkal aku di depan anak manusia, aku akan sangkal dia di depan Bapa di sorga. Secara kualitas mungkin dosanya Petrus itu seperti lebih berat. Tapi kenapa Yudas itu tidak diselamatkan? Sedangkan Petrus itu diselamatkan. Karena apa? Karena Yudas tidak berjalan dengan imannya. Dia berjalan dengan kekuatannya dirinya sendiri. Waktu dia gagal, dia berusaha bayar kegagalannya itu dengan apa? Dengan perbuatannya. Dia pikir dia bunuh diri itu cukup untuk membayar kesalahannya. Saudara, Jangan pernah engkau melayani Tuhan karena engkau mau bayar kegagalanmu. Jangan pernah engkau lakukan segala sesuatu karena engkau pikir engkau bisa bayar segala pelanggaranmu sama Tuhan dengan apapun juga. Waktu engkau lakukan itu sebenarnya engkau sedang dipimpin oleh dagingmu. Tapi iman itu apa?
engkau selalu datang sama Tuhan. Engkau selalu datang sama Tuhan. Engkau selalu datang sama Tuhan. Apapun masalahmu hari ini, jangan pernah berhenti datang sama Tuhan. Karena apa? Iman timbul. Hari ini bagaimana engkau datang sama Tuhan? Yang pertama, engkau tetap dengar. Keep on hearing. Keep on hearing. Tetap dengar. Jangan pernah engkau merasa, beta sudah tahu. Itu Pak Rudi kalau khotbah itu sah. Akhirnya engkau tidak dapat apa-apa, saudara. Kalau saudara sudah bilang, khotbahnya itu lagi. Akhirnya saudara sudah menutup pintu untuk engkau imanmu dibangkitkan. Karena firman Tuhan ini bukan pelajaran sejarah, pelajaran matematika. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau saudara tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, saudara tidak perlu belajar lagi. Pokoknya saya sudah tahu cukup. Tapi kalau firman Tuhan, sekalipun firmannya boleh sama, ayatnya boleh sama. Makanya Alkitab itu dikhotbahkan ribuan tahun, tidak pernah kadaluarsa. Karena apa? Karena di dalamnya ada kehidupan. Waktu engkau terus dengar, keep on hearing, terus dengar tentang firman Kristus, imanmu dibangkitkan, saudara. Cara pertama, engkau tetap dengar. Cara kedua, engkau berdoa. Ya, yang pertama engkau menerima, engkau dengar. Yang kedua, engkau berdoa, engkau datang sama Tuhan. Engkau naikkan permohonanmu. Apa yang menjadi pergumulanmu? Engkau bergumul tentang masa depanmu? Engkau bergumul tentang rumah tanggamu? Engkau bergumul mau punya anak? Jangan pernah berhenti. Minggu lalu saya share, saudara mungkin bisa lupa sama doamu, sama Tuhan, sama janji Tuhan sama hidupmu. Tapi Tuhan tidak pernah lupa sama janjinya sama hidupmu. Amin, saudara? Jangan pernah berhenti datang sama Tuhan. Jangan pernah berhenti serahkan pergumulanmu. Bilang sama Tuhan. Ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan itu sangat disenangkan, saudara. Kenapa Tuhan itu mau kita sering-sering datang sama Dia? Kalau kita sering-sering datang sama manusia, 1 kali datang, 2 kali datang, pasti orang itu bosan. Betul ya, saudara? Kalau tidak percaya boleh coba. Saudara pinjam uang sama orang yang paling dekat sama saudara. Pinjam 1 kali dia kasih, pinjam 2 kali dia kasih. Terus-terusan, nanti ke 10 kali bilang, kalau dia datang bilang beta senada. Karena apa? Manusia terbatas, saudara. Manusia terbatas. Tapi kita punya Tuhan, semakin saudara datang sama Dia, itu iman, semakin dia disenangkan. Makanya tanpa iman tidak mungkin seorang bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena waktu engkau datang sama Tuhan, itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Waktu engkau datang sama Tuhan, apa yang kau lakukan? Engkau tahu bahwa sumber pengharapanmu bukan pada seseorang yang lain. Bukan pada sesuatu, bukan pada apa yang kau punya. Sumber pengharapanmu itu bukan terletak pada jabatanmu. Sumber pengharapanmu bukan terletak pada hartamu. Tapi sumber pengharapan kita semua terletak pada seorang pribadi yang mencintai kita. Amin, saudara. Dia sumber pengharapan kita, waktu kita taruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang itu seperti sauh. Sauh itu apa? Sauh itu jangkar. Kapal itu kalau jangkarnya kuat, dia mau badai seperti apapun, dia akan tetap ada di situ. Tapi kalau kapal itu jangkarnya tidak kuat, dia kena ombak sedikit, dia terseret ombak. Nah, pengharapan itu kata firman Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan itu seperti jangkar yang kuat bagi jiwa kita. Jiwa kita ini penting, saudara. Karena kalau jiwa saudara itu lagi turbulensi, jiwa kita lagi terganggu, semua hidup saudara terganggu. Betul? Roh saudara boleh aman, tapi kalau jiwa saudara terganggu, seluruh hidup saudara terganggu. Makanya kita butuh jangkar yang kuat buat jiwa kita, yaitu apa namanya? Pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus itu menjadi jangkar yang kuat. Sekalipun engkau dikecewakan, sekalipun engkau disalah mengerti, sekalipun mungkin engkau sedang mengalami masalah, engkau digosipin, engkau dibicarakan. Tapi kenapa engkau bisa tetap punya kekuatan? Karena pengharapanmu bukan pada manusia, tapi pada seseorang yang punya hidup saudara. Amin, saudara? Amin? Dan yang poin ketiga, Tuhan ada di pihak kita. Amin? Kenapa Dia ada di pihak kita? Bukan karena kita baik, bukan karena kita layak. Tuhan baru mengasihi kita bukan di peristiwa salib. Tuhan mengasihi kita tuh jauh sebelum dunia diciptakan. Salib itu hanyalah bukti dari Tuhan
bahwa dia sungguh-sungguh mencintai kita. Karena manusia itu butuh bukti. Kan, betul ya? Kan manusia tidak butuh hanya I love you. Buktinya apa? Omon-omon. Nah Tuhan itu tidak omon-omon saudara. Tuhan itu tidak mau omon-omon. Tuhan itu mau kasih bukti. Kamu mau minta bukti? Aku buktikan. Aku buktikan. Apa buktinya? Dia naik di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Untuk membuktikan bahwa dia ada di pihak kita. Dan dia ada di pihak kita bukan cuma satu kali. Tapi untuk selama-lamanya. Dia ada di pihak kita. Dia tidak menahan kebaikannya. Ya, dia berikan the Prince of Heaven. Dia berikan the darling of heaven, dia berikan yang terbaik yang sorga punya untuk saudara dan saya. Artinya tidak ada satupun yang dia tahan dari hidup saudara. Kalau saudara mau datang sama dia, kalau saudara taruh pengharapan saudara sama Tuhan, tidak ada yang Tuhan tahan dari hidup saudara. Kalau saudara bilang, oh masa depanku Tuhan kayaknya tidak terlalu penting buat Tuhan, berarti Yesus nilainya lebih kecil daripada masa depan saudara. Apakah Yesus lebih kecil? Tidak saudara. Itu yang terbaik dia berikan. Kalau yang terbaik dia berikan, masa cuma kesembuhan Tuhan tidak bayar buat hidup saudara? Kalau yang terbaik dia berikan, masa cuma masa depan dia tidak berikan buat hidup saudara? Dan hari ini dia ada di pihak kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Dia Immanuel, dia menyertai hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya.